Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membahas Wahyu 13 ayat 18 dengan tema 666. Demikianlah firman Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara, ayat 18 ini adalah ayat yang sangat fenomenal. Dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, sepanjang sejarah, ayat ini telah menimbulkan berbagai spekulasi liar dan tafsiran yang kreatif mengenai siapakah atau apakah gerangan yang dilambangkan dengan angka 666. Di dalam budaya Yahudi dan Kristen kuno, ada sebuah praktek hermeneutis yang disebut gematria, yakni menafsirkan makna dari kata, frasa, atau nama berdasarkan nilai numerik dari huruf-huruf penyusunannya. Teknik interpretasi ini memungkinkan penulis untuk menyembunyikan referensi kepada seseorang atau sesuatu melalui kode-kode bilangan, sehingga hanya mereka yang mengenal kunci penafsiran itu yang bisa menguraikannya. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk menyindir penguasa lalim tanpa harus menyebut langsung namanya, sehingga membuat mereka murka. Ada banyak penafsir yang melakukan gimnastik matematika dan linguistik untuk mencoba menguak misteri 666 ini. Tafsiran yang paling populer dan masuk akal mengaitkannya dengan Kaisar Nero, penguasa Romawi yang telah menjadikan orang Kristen sebagai kambing hitam bagi kebakaran besar di Roma dan menjatuhkan penganiayaan masif kepada mereka. Nah, Nero ini terkenal sebagai sosok lalim dan buas yang sangat layak menyandang gelar sebagai prefigurasi antikristus. Jika kita menerjemahkan ejaan Yunani atau Latin dari nama lengkap Nero ke dalam huruf Ibrani dan menjumlahkan nilai numeriknya, memang akan menghasilkan angka 666 atau variasi dekatnya 616. Namun tentu saja tafsiran ini bukan tanpa masalah. Kita harus berasumsi bahwa Yohanes dan pembaca utamanya mahir melakukan transliterasi lintas alfabet dan akrab dengan gematria, padahal Wahyu sendiri ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, selain itu, tidak semua manuskrip kuno menggunakan angka 666. Beberapa varian justru mencatat 616 sebagai bilangan si binatang, meskipun bacaan 666 jauh lebih dominan. Nah, selain Nero, ada banyak spekulasi lain mengenai tokoh yang cocok dengan 666 ini. Misalnya Kaisar Domitianus yang juga mengejar orang Kristen, Paus di Vatikan, bahkan ada yang menafsirkan juga Martin Luther, Napoleon Bonaparte, Hitler, Stalin, Osama bin Laden, dan bahkan Bill Gates pernah dikait-kaitkan dengan angka ini oleh berbagai kalangan. Tetapi sejauh ini belum ada konsensus akademis yang meyakinkan sehubungan dengan rujukan pasti dari 666. Nah, saudara, terlepas dari hiruk-pikuk spekulasi itu, mungkin maksud Yohanes yang sebenarnya memang bukan supaya semua orang sepanjang zaman bisa menafsirkan identitas si antikristus dengan tepat. Ia menggunakan gematria sebagai semacam sandi rahasia yang hanya bisa dipecahkan oleh lingkaran kecil pembaca setianya, dengan menyamarkan kritik dan sindiran kepada figur penindas di balik selubung teka-teki. Yohanes melindungi jemaat dari potensi penghukuman oleh penguasa lalim. Angka 666 mungkin merupakan kode yang disepakati bersama oleh komunitas Kristen mula-mula, khususnya di Asia Kecil,
untuk merujuk kepada musuh besar mereka pada masa itu. Entah Nero, Domitianus, atau pejabat Romawi yang lain, makna pastinya sengaja dikaburkan dari telinga-telinga yang tidak empatis agar tidak menyulut penganiayaan yang lebih parah. Jadi saudara, alih-alih terpaku pada usaha menguak siapa persisnya tokoh historis di balik 666, kita mungkin perlu mencari makna simbolis yang lebih abadi dari bilangan ini. Angka 6 di dalam Alkitab sering dikaitkan dengan ketidaksempurnaan, kejahatan, dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Sedangkan angka 7 melambangkan kesempurnaan dan kegenapan ilahi. Sehingga iblis yang selalu gagal mencapai kesetaraan dengan Allah hanya mampu sampai pada angka 6. 3 kali pengulangan angka 6 dapat menyimbolkan intensitas dan klimaks dari kejahatan yang dilakukan antikristus dalam menentang Allah dan umatnya. Ia adalah puncak dari segala perlawanan terhadap kedaulatan Kristus. Kegelapan, tipu daya, dan kelaliman akan mencapai titik kulminasinya pada masa pemerintahan si antikristus. Namun bahkan si penentang Allah yang paling perkasa pun hanya sampai pada 666. Ia tidak akan pernah mencapai 777. Kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Pada akhirnya antikristus dan kroni-kroninya akan dihancurkan. Kristus akan datang kembali dengan kemuliaan dan kuasa untuk mengalahkan segala musuhnya dan menegakkan kerajaan Allah yang kekal. Mereka yang setia sampai mati akan dibangkitkan dalam hidup yang kekal dan memerintah bersama Kristus di dalam langit dan bumi yang baru, di mana tidak akan ada lagi dosa, air mata, dan kematian. Nah, itulah pengharapan yang menyala-nyala dalam hati Yohanes dan jemaat perdana tak kala mereka menghadapi derita penganiayaan. Di tengah gelapnya malam dan ganasnya badai, mereka tetap menengadah pada fajar kebangkitan. Pada hari di mana semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah puncak dari seluruh visi wahyu, ketika segala sesuatu tampak mustahil, ketika iblis melancarkan serangan pamungkasnya, ketika iman diuji dengan darah dan air mata. Percayalah, anak domba akan menang. Ia telah menang, ia sedang menang, dan ia akan menang sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, Raja kami dan Juru Selamat kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami, di tengah gelap dunia dan kejahatan yang memuncak, kuatkanlah iman kami untuk tetap setia kepadamu. Meski iblis melancarkan serangan pamungkas, kami percaya bahwa Engkau telah, sedang, dan akan menang. Datanglah segera, ya Tuhan, tegakkanlah kerajaan-Mu yang kekal, di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amin.